Hai, selamat berjumpa kembali teman-teman para pebonsai dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas tentang biarkanlah daun tumbuh pada rantingnya. Topik ini kita ambil pada hari ini. Kenapa? Karena pada prinsipnya meniru sebuah pohon di alam adalah mengikuti alurnya, sehingga pohon benar-benar terlihat alami dan perjalanannya dalam pembuatan bonsai kita bisa meniru bagaimana seharusnya pohon itu di alam secara alamiahnya, sehingga tidak terkesan kalau kita memaksa sebuah pohon untuk bisa mengikuti keinginan kita. Faktor lain yang membuat sebuah bonsai menjadi terlihat indah adalah ketika dia tatanan dalam sebuah pohon itu lengkapnya, yaitu dengan meniru keadaan alam yang sebenarnya terjadi. Pada topik kita hari ini adalah biarkanlah daun tumbuh pada rantingnya, yaitu kebanyakan dari pebonsai pemula memaksa pohonnya untuk cepat berdaun pada posisi dahan, ya, belum pada posisi ranting. Sementara pada keadaan alam yang sebenarnya daun itu tumbuh pada ranting, yaitu pada contoh ini kita bisa lihat bahwa daun yang tumbuh di calon bonsai kita hari ini sebenarnya belum lengkap memenuhi kategori alamiahnya sebuah pohon. Ya, kenapa ini perlu kita kupas? Karena kebanyakan dari pebonsai pemula hari ini memaksa pohonnya dengan segera menumbuhkan daun pada posisi dahan. Kalau kita bisa lihat pada pohon contoh ini, ya, topik kita adalah biarkanlah daun tumbuh pada ranting. Jadi kesempurnaan sebuah bonsai di alam, sebuah bonsai dalam pot meniru gayanya di alam adalah yang pertama, kalau kita ibaratkan ini adalah pohon batang utama, ya, batang utama ini. Kemudian di sini ada dahan, ya, di sini ada dahan, ya. Kemudian setelah dahan ini ada ranting, ya. Jadi setelah dahan ada cabang, kemudian dari cabang ini baru ada ranting, baru ada daun, ya. Nah, contoh kita lihat lagi di sini, ini adalah dahan, ya, dari batang, kemudian ini dahan, kemudian dari dahan sini ada cabang, ya, ada cabang, kemudian ada ranting, ada daun. Ini ada cabang, ada daun. Jadi yang kita maksud adalah harusnya dari batang dari dahan ini, setelah batang ada dahan, kemudian ada cabang, kemudian di sini seharusnya ada ranting dulu, ya, ada ranting, ada anak ranting, dan ada cucu ranting, kemudian baru ada daun seharusnya. Jadi kita belum boleh berharap di sini ada pertumbuhan daun sebenarnya, ya. Kita belum berharap di sini ada pertumbuhan daun, karena apabila di sini ada pertumbuhan daun, maka kelengkapan sebuah pohon yang sempurna itu belum kita capai, ya, belum tercapai untuk sebuah pohon yang lengkap, ya. Kemudian ini untuk cabang pun, untuk cabang dari dahan itu pun belum proporsional, ya, masih kecil, dan ini kita perlu masih melos sampai kira-kira sepertiga atau 2/3 dari dahan, ya, dari batang, kemudian ada dahan, kemudian ada cabang, dan cabang ini proporsionalnya adalah 2/3 atau 1/3
cabang ini, dari dahan ya, sehingga terlihat pohon ini menjadi alami. Nah, kenapa kita membuatnya seperti demikian? Karena akan terlihat nanti pohon ini tua dengan percabangan ranting ya, anak ranting dan cucu ranting yang sempurna, sehingga dinilai pohon ini melengkapi untuk mewakili proporsionalnya sebuah pohon di alam. Nah, kalau seandainya kita dari dahan ini, kemudian ini cabang, kemudian kita sudah menumbuhkan daun di sini dan melebatkan daun di sini, sehingga pohon ini terlihat akan muda dan kelengkapan rantingnya belum cukup ya, sehingga untuk penilaian kategori bonsai yang tua itu belum terpenuhi untuk pohon ini. Nah, jadi perjalanan itulah yang akan kita sempurnakan pada waktu pengelosan dan pembuatan cabang serta ranting dari sebuah miniatur pohon yang kita letakkan di dalam pot ya. Jadi seperti ini ya, seperti ini dari batangnya sini ya. Kemudian ini ada dahan, kemudian di sini baru cabang ya. Ini baru cabang. Jadi cabang ini perlu kita besarkan lagi dan kita los sehingga mencapai 2/3 atau 1/3 dari dahannya. Kemudian baru kita boleh ya menumbuhkan daun pada posisi ini. Nah, baru nanti setelah lengkap rantingnya, anak ranting dan cucu ranting, di sini baru bonsai kita katakan sempurna pencapaian perantingannya ya. Karena pohon tua di hutan ya, atau di alamnya lengkap ya, dari dahan, cabang, ranting, anak ranting dan cucu ranting. Jadi teman-teman pebonsai pemula khususnya, terkadang kita ingin tergesa-gesa membuat sebuah bonsai sehingga kita mengabaikan dari kesempurnaan perjalanan sebuah pohon kayu karena kita meniru pohon kayu yang ada di alam. Nah, terkadang kita tergesa-gesa untuk memberikan posisi daun pada sebuah batang bonsai kita, sehingga bonsai kita nanti terkesan tidak sempurna dan tidak lengkap selamanya. Nah, jadi dalam perjalanan itulah sebenarnya kita membutuhkan waktu dalam pembuatan sebuah bonsai. Nah, dari pohon ini terlihat masih ada beberapa kekurangan ya, setelah batang, dahan, cabang, kemudian ranting, anak ranting dan cucu ranting, dan biarkanlah daun tumbuh pada ranting atau anak ranting. Jadi sehingga pada pohon sempurna, daun tidak tumbuh pada batang ataupun pada cabang atau dahan ya, sehingga pohon kita nanti terlihat sempurna dan tua. Demikian juga pada pohon Hokianti ini, kita lihat ini kerangkanya sudah kita bentuk ya. Ini batang pohon, kemudian ini ada dahan ya, kemudian ini ada cabang, kemudian belum ada ranting ya, baru sampai tahapannya pada cabang ya. Ini baru tahapannya pada cabang. Ini juga terlihat di sini, kita lihat ini baru ada dahan ya. Di sini baru ada dahan, kemudian ada cabang ya, belum ada ranting. Jadi nanti ini kita tunggu lagi untuk pembentukan ranting, baru ada daun ya. Nah, biasanya pada pebonsai pemula, teman-teman pemula, biasanya di sini sudah ditumbuhi daun ya, sudah kita beri daun
Untuk jenis Hokianti ini sudah bisa dirapatkan daunnya di sini ya. Untuk tajuk, kita buat tajuk di sini. Tapi pada pohon sempurna yang proporsional belum ya. Jadi ini baru ada dahan ya. Sekarang baru terbentuknya bagian ketiga dari pohon ini setelah batang ya, dahan, kemudian cabang. Jadi pada tahapan ketiga sampai pada cabang. Kemudian setelah cabang ini baru ada ranting. Ranting nanti di anak ranting baru boleh tumbuh daun. Ya, baru kita tumbuhkan daun. Sampai nanti dia ada lagi pembagiannya menjadi cucu ranting. Nah, ketika dia lengkap seperti itu, baru bonsai kita terlihat secara alami dan tua. Nah, teman-teman pebonsai, itulah tadi topik kita pada hari ini, yaitu biarkanlah daun tumbuh pada rantingnya, ya. Sehingga semoga apa yang kita sampaikan hari ini, apa yang kita bahas hari ini bisa berbagi kita tentang pengalaman membuat perjalanan sebuah pohon bonsai. Nah, dari ini nanti teman-teman, terlepas kita dari gaya apapun yang kita mau bentuk, yang kita mau pakai, apakah itu formal, tegak lurus, atau selanting, atau setengah miring, atau menggantung, maka terserah, terlepas dari itu semua. Namun dalam perjalanan sebuah bonsai yang sempurna secara alami yang kita tiru di alam, yaitu pembentukannya sempurna pada pemberian tajuk daun ya, pada posisinya. Jadi mengesankan pohon itu tua apabila dahan dan ranting serta anak rantingnya berada pada posisinya, sehingga pohon kita terlihat tua dan sempurna. Demikian saja, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa berbagi. Teman-teman, tidak ada teori yang paling tepat untuk membuat sebuah bonsai, tapi pada akhirnya estetika, keindahan itu sendirilah yang memberikan bonsai itu menjadi indah dan berharga tentunya. Terima kasih. Salam bonsai.